Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul dalam acara kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKV FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan hari ini kajian kita akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thoib LC yang akan membahas tema mengenai bulan Suro dalam perspektif Islam. Insya Allah kita dalam beberapa hari ke depan akan memasuki bulan Suro atau dalam Islam kita lebih mengenal dengan bulan Muharram. Pertama-tama marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran oleh Dr. Muhammad Asmi Agung. Kepada Dr. Muhammad Asmi Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin summa lam yantusukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling berperang. Berjalanlah kamu kaum musyrik di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Suatu maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jika kamu kaum musyrik bertobat, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kufur bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ketetapan itu berlaku kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhi janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Dr. Muhammad Asmi Agung. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materi kajian sore ini, saya bacakan peraturannya. Jadi nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan, boleh mengisi di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Abdurrahman Thoib. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam salah satu majelis yang mulia, yaitu majelis al-ilmu, majelis yang Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW juga mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, ambillah manfaat darinya. Ketika itu Rasul mengatakan majalisu dzikri, majelis al-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke majelis ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita pada sore atau petang hari ini berkaitan dengan bulan Muharram atau bulan Surah dalam perspektif al-Islam. Tidak lama lagi, beberapa hari lagi, insya Allah mungkin hari Selasa, kita akan masuk ke bulan Hijriah yang baru dan juga tahun Islam yang baru. Seorang Muslim yang bijak, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari berkata, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan kata para ulama, salah satu wasiat mereka kepada para penuntut ilmu agama agar senantiasa murojaah, membekali, mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan momen-momen penting yang akan dilalui, yang akan dilewati. Untuk mengulang pelajaran, membuka kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang apa yang bisa kita katakan, yang kita yakini dan kita perbuat di bulan-bulan terutama yang akan kita lalui ini. Tepatnya sekali lagi, bulan Al-Muharram dalam istilah syariat, dalam istilah Hijriyah, dan bulan Surah dalam penanggalan orang-orang Jawa. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, barusan saya share tulisan yang sebetulnya lama sekali, tulisan saya tentang bulan Muharram dan yang berkaitan dengannya.
Semoga jamaah kajian juga sudah memegangnya ataupun sudah ada di hadapannya. Betul enggak? Sudah di-share semua makalahnya? Siap Ustadz, ini lagi saya upload di kolom chat Zoom. Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Intinya itu alhamdulillah ada 3 makalah yang saya gabungkan berkaitan dengan bulan Muharram atau bulan Surah dalam perspektif Islam. Yang pertama, wajib kita meyakini di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutamakan sebagian makhluk atas sebagian yang lainnya. Allah fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah mengutamakan misalnya para rasul di atas semua manusia yang ada. Allah mengutamakan para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Allah memilih, mengkhususkan, mengistimewakan para malaikat dan para rasul dari seluruh makhluknya. Ini adalah kekhususan Allah. Demikian pula Allah mengutamakan para sahabat Rasulullah SAW di atas semua manusia setelah para malaikat, setelah para nabi, para rasul. Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abad, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itu keutamaan para sahabat. Itulah keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW setelah para nabi, para rasul. Dan Rasul juga bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang manusia termulia di atas muka bumi ini. Setelah para nabi, para rasul, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berlainan dengan kelompok-kelompok sesat seperti kelompok Syiah Rafidhah ataupun kelompok tasawuf yang ekstrim yang mereka mengatakan manusia terbaik adalah imam-imam mereka atau wali-wali mereka. Naudzubillahi min dzalik. Kelompok Syiah Rafidhah seperti yang disampaikan oleh tokoh mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min madhabina atau wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Di antara akidah, agama, ajaran, mazhab kami, agama Syiah Rafidhah, yaitu kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Itu keyakinan kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya Khumaini. Dia mengatakan imam-imam mereka itu kedudukannya lebih dari para malaikat, lebih dari para Rasul. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kelompok tasawuf yang ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian itu sedikit di bawah Rasul, namun di bawah para wali. Maqamun nubuwah fuwaikar rasul. Jadi kata orang-orang tasawuf, kelompok sufi yang ekstrim, mereka mengatakan yang pertama itu Rasul, Nabi, baru wali di atas. Naudzubillahi min dzalik.
Ini sekali lagi keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang beriman meyakini manusia terbaik para rasul. Setelah itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, demikian pula Allah mengutamakan sebagian tempat di atas sebagian yang lainnya. Kita meyakini kota Mekah, kota Madinah adalah kota terbaik, termulia di atas muka bumi ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kota Mekah, bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah." Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini, dan engkau adalah tempat yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Ini keutamaan kota Mekah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul mengatakan tentang kota Madinah, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah adalah kota yang terbaik seandainya kalian mengetahui. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkunjung ke kota Mekah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lain. Sekali lagi, ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lain karena keinginan kita sendiri. Dalam artian kita mengagungkan sebagian waktu tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyamai Allah, naudzubillah min dzalik. Hanya Allah yang berhak mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian yang lainnya. Allah mengutamakan bulan suci Ramadan dengan Allah menjadikannya waktu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keistimewaan bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan. Kemudian juga Allah mengutamakan bulan Al-Muharram. Ini yang harus kita yakini. Bulan pertama dari bulan-bulan Hijriah, yaitu bulan Al-Muharram. Ini bulan yang Allah muliakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Surat At-Taubah ayat ke-36 Allah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala dzalika dzil qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Al-Hurum. Al-Hurum itu yang dimuliakan seperti Masjid Haram. Di situ haram bukan dalam artian yang jelek. Haram di situ kalau kita terjemahkan bebas ya tadi. Bulan yang dimuliakan, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Taubah 36 ini katakan bulan-bulan yang dimuliakan. Yang Allah berfirman, "Dzalika dinul qayyim," itulah agama yang lurus, jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan Al-Hurum tersebut.
Apa saja 4 bulan tersebut? Rasul tafsirkan dalam hadis yang sahih. Rasul bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda asana ista'asyara syahran minha arba'atun hurum. Kata Rasul SAW, sesungguhnya waktu ini berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan, bulan suci. 3 bulan. Salah satu mutawaliyah, 3 bulannya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Kemudian Rajab, Syahrul Mudhar, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan Al-Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini sudah kita lewati barusan. Atau hampir selesai bulan Dzulhijjah. Kemudian sebentar lagi kita akan masuki bulan Al-Muharram. Kemudian yang keempat bulan Rajab sebelum Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya bulan Al-Muharram. Sekali lagi berdasarkan ayat ke-36 dari surat Taubah, Allah memuliakan bulan Al-Muharram. Kemudian hal itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau, dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Semulia-mulia puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Dalam bahasa Arab tadi dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Ini bentuk pengagungan terhadap bulan tersebut. Seperti kalau kita mengatakan masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Ini sebagai bentuk lita'zim, mengagungkan. Bulan Al-Muharram mengagungkan Baitullah. Allah dan Rasul menamakan bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah. Artinya bulan Al-Muharram diagungkan, dimuliakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Sebelum kita memasuki bulan Muharram ini, kita yakini bulan Al-Muharram bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah dan Rasul SAW berdasarkan ayat dan hadis tadi. Lalu apa yang perlu kita perbuat di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini? Kita sampaikan di sini. Yang pertama tentunya dengan banyak beramal soleh. Kita mengagungkan waktu-waktu yang mulia tentunya dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Karena Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Seperti dalam bulan suci Ramadan. Kita mengagungkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita beramal saleh. Amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Contoh misalnya kita puasa Ramadan dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Tidak boleh kita tambahi sampai waktu misalnya jam 9 malam kita puasa terus. Haram, bid'ah. Kita mengagungkan bulan yang suci, bulan yang mulia, tentunya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka demikian pula bulan Al-Muharram itu kita perbanyak amal-amal saleh, yaitu amal-amal sekali lagi yang diajarkan Rasulullah SAW. Secara umum apa saja amal saleh tersebut. Kita tambahi amal-amalan yang sunnah yang memang sekali lagi Rasul ajarkan, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ikut ajaran Rasulullah SAW. Apalagi dalam ayat tadi surat At-Taubah ke-36 ada kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum.
jangan kalian mendolimi diri kalian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, maka janganlah, artinya jangan kalian mendolimi diri kalian di semua bulan dan lebih khusus di 4 bulan haram tersebut. Karena Allah melipat gandakan dosa bagi yang bermaksiat di dalamnya, dan Allah juga lipat gandakan pahala bagi yang beramal soleh di dalamnya. Ini kaidah secara umum. Bulan yang mulia, maksiat itu dosanya dilipat gandakan, amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya di bulan-bulan seperti ini atau khususnya di bulan Al-Muharram, jauhkan diri kita dari maksiat dan perbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, lebih khusus lagi, melakukan puasa di bulan Muharram secara umum. Yang biasa puasa Senin Kamis terus lanjutkan, atau mungkin ditambah dengan puasa Daud, ditambah dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Dari setiap bulan semampunya. Karena Rasul bersabda tadi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Semulia-mulia puasa setelah bulan suci Ramadan, puasa di bulan Al-Muharram. Meskipun demikian, kata para ulama yang rajih, tidak istilahnya tidak dianjurkan puasa sebulan penuh. Karena sebagaimana dalam riwayat Aisyah dan yang lainnya, Rasul tidak pernah puasa sebulan penuh selain bulan suci Ramadan, dan Rasul paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Artinya perbanyak puasa di bulan Al-Muharram meskipun tidak penuh. Ya, ini sekali lagi ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa secara umum di bulan Al-Muharram. Lebih dikhususkan lagi, yaitu yang ketiga, puasa Asyura. Ya, Asyura itu tanggal 10 di bulan suci atau di bulan mulia Al-Muharram. Asyura itu dari kata-kata Asyura 10. Jadi tanggal 10 bulan Al-Muharram. Rasul SAW bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatati qablahu. Puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram, aku mengharapkan untuk Allah menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Ini keutamaan bulan atau keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Namun Rasul ketika mau meninggal dunia, Rasul pernah bersabda, in kanal amul mukbil sumna yaumat tasi. Kalau kita masih hidup tahun depan, kita akan tambah puasa tanggal 9 Al-Muharram. Jadi, kata para ulama yang rajih, yang kuat pendapatnya, yang paling afdal puasa di bulan Al-Muharram ditekankan tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Sekali lagi, yang lebih ditekankan lagi, puasa sunnah di bulan Al-Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10. Tapi kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10, cukup tanggal 10-nya saja. Ya. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan yang lebih afdol lagi tanggal 9, 10, dan 11. Cuma kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wallahu ta'ala alam, ya, tidak ada dalil yang sahih tentang tanggal 11-nya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, kalau mau puasa Asyura, yang keutamanya tadi menghapuskan dosa tahun yang lalu, itu puasa tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, cukup tanggal 10-nya. Wallahu ta'ala alam. Itu jadi amalan-amalan di bulan Al-Muharram. Ya, secara umum, amal ibadah yang memang diajarkan oleh Rasul secara umum kita amalkan ya, di bulan Al-Muharram.
kemudian lebih khusus lagi puasa di bulan Al-Muharram, dan lebih khusus lagi puasa Asyura tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa, tanggal 10-nya yang insya Allah akan bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu. Itu secara umum amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Al-Muharram. Namun ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sangat disayangkan bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul SAW tersebut itu dinodai oleh sebagian kaum muslimin dengan keyakinan-keyakinan dari ritual-ritual yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Di makalah yang kedua saya tulis judulnya jangan kau nodai kesuciannya, yaitu kesucian bulan Al-Muharram. Kalau kita bisa sampaikan secara global, ada keyakinan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin. Secara global kita sampaikan ada 2 penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin. Yang pertama kita mulai dari tanah Jawa khususnya. Bulan Muharram dinamakan oleh sebagian orang kita dengan istilah bulan Suro. Ini penyimpangan yang pertama yang dilakukan oleh sebagian orang-orang terutama di tanah Jawa. Mereka menamai bulan Muharram dengan bulan Suro yang diidentikan dengan bulan yang penuh kesakralan, bulan yang penuh dengan khurafat mistik, dan penuh dengan bala. Dan bukan suatu rahasia atau bisa dikatakan rahasia umum sudah, bulan Suro karena diyakini bulan yang penuh dengan kesialan dan sebagainya, mereka tidak berani merayakan perayaan-perayaan tertentu ataupun melakukan hajatan. Jarang, hampir mungkin nggak berani mereka melakukan hajatan tersebut. Illa man rahimallah. Karena mereka menganggap ini bulan yang sial. Kemudian dari keyakinan bulan Muharram atau bulan Suro itu bulan sial, mereka melakukan berbagai macam ritual tolak bala. Ada yang memandikan pusaka, jimat-jimat, keris-keris keramat, ngalap berkah kepada naudzubillah min dzalik, kerbau keramat. Ada sedekah laut ataupun menyembelih kerbau yang dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Banyak acara-acara ritual tolak bala di bulan Suro. Karena keyakinan mereka, bulan Suro ini bulan yang penuh dengan kesialan. Maka di sini kita di makalah yang kedua itu, atau bab yang kedua, kita buat dengan soal jawab. Apakah keyakinan seperti di atas bisa diterima dan dibenarkan dalam kacamata Islam? Maka jawabannya tidak. Kalau kita sebagai Muslim yang sejati, kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita timbang segala sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah mengaku muslim-muslimah, pegang erat pedoman hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita timbang keyakinan bulan Suro, bulan sial, dan ritual-ritual tolak bala tersebut dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah, betul atau tidak? Jawabannya tidak benar sama sekali. Sangat jauh dari ajaran Islam. Sangat jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian?
Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, dalam Islam bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Kok malah dikatakan bulan yang penuh kesialan? Naudzubillah min dzalik. Ini terbalik 180 derajat. Allah dan Rasul Islam mengagungkan, memuliakan bulan Muharram, sedangkan mereka mengatakan ini bulan penuh kesialan. Naudzubillah min dzalik. Ya, adapun tentang dalil Allah dan Rasul mengagungkan, memuliakan bulan ini sudah kita sampaikan tadi dari surat At-Taubah 36 dan juga dari sabda Rasul SAW, afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan, syahrullahi al-Muharram. Ya. Kemudian bagaimana pendapat Islam tentang ucapan bulan surah itu bulan sial? Maka dijawab itu ucapan yang batil yang wajib diingkar. Karena ini sangat menyimpang, sangat sesat dan menyesatkan. Dari mana kesesatannya? Maka kita jawab yang pertama, keyakinan bulan Muharram, bulan surah itu bulan sial. Yang pertama itu bentuk menyakiti dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul SAW yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan Allah berfirman, ini hadits qudsi, yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahr. Manusia menyakiti diriku, kata Allah, yaitu dengan mencaci maki, mencela waktu. Menganggap sial bulan Muharram ini, mencaci maki waktu, mencela waktu. Wa ana dahr, sedangkan aku yang menciptakan waktu, kata Allah. Biadil amr, di tangankulah segala urusan ini. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi meyakini, menyatakan bulan surah itu bulan sial, itu bentuk melecehkan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Namun inilah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, mengagungkan, memuliakan bulan Muharram, bulan surah juga demikian, tapi mereka justru melecehkan, mencelanya, menganggapnya sia. Ini bertentangan dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu melecehkan Allah yang menciptakan waktu, mencela waktu tersebut. Kemudian keyakinan bulan surah itu bulan sial, kesesatannya karena dalam Islam itu tidak ada istilah waktu, tidak ada istilah rumah tusuk sate atau apapun dari benda yang mendatangkan kesialan. Islam menolak, Islam membantah keyakinan jahiliyah itu. Rasulullah SAW bersabda, la adwa, wala tiara, wala hama, wala safar. Kalau kita tambahkan riwayatnya, wa firra minal majadhum kama tafirru minal asadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini juga harus diyakini oleh kita semuanya, terutama di masa pandemi seperti wabah corona seperti ini. Kata Rasul, tidak ada penyakit virus yang menular dengan sendirinya. Karena semuanya Allah yang mengatur. Ada penyakit menular, bisa menular namun dengan seizin dari Allah. Ini harus perlu juga diluruskan pemahaman sebagian orang yang menolak tidak ada penyakit virus yang menular secara mutlak. Ini juga salah, harus ada perincian. Rasul menafikan tidak ada penyakit yang menular, yaitu dalam artian menular dengan sendirinya. Karena semuanya dengan seizin dari Allah. Makanya ada sebagian orang yang meskipun berinteraksi dengan orang-orang yang punya penyakit menular seperti dalam hadis Rasul mengatakan tadi penyakit kusta, firra minal majadhum. Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta. Artinya bahwasanya penyakit menular itu bisa menular dengan seizin dari Allah. Karena Allah
khaliqu kulli syai'. Allah pencipta, pengatur segala sesuatu. Jadi harus diluruskan pendapat sebagian orang yang mungkin berdalil dengan hadis ini mengatakan tidak ada virus penyakit yang menular secara mutlak, tidak. Ya, kita katakan ada yang menular tapi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nanti akan ada lanjut ya penjelasannya. Walatiar, baik itu rumah tusuk sate, baik itu bulan suro dan seterusnya, enggak ada dalam pandangan Islam sesuatu yang mendatangkan kesialan. Ya, walatiar, walaham, ditekankan lagi tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Ini ditolak semua oleh Islam, dibantah semua oleh Islam. Itu keyakinan jahiliyah semuanya. Wala sofar, demikian pula kata Rasul, tidak ada bulan sofar, yaitu bulan setelah Muharram yang mendatangkan kesialan. Karena orang-orang jahiliyah, orang musyrikin dahulu meyakini bulan sofar itu mendatangkan kesialan. Ini semua ditolak oleh Islam. Dan dalam terusan hadisnya tadi Rasul mengatakan, dan larilah, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kalian lari dari seekor singa. Jadi di sini harus ada usaha pencegahan. Artinya ada penyakit dari Allah. Jadi menggabungkan dua kata-kata hadis Rasul tadi, la adwa, tidak ada penyakit menular, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta. Jadi sekali lagi semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak benar orang-orang yang meremehkan ini penyakit nggak mungkin menular dan sebagainya. Ini orang yang jahil. Ya. Ataupun kalau ada yang mengatakan nggak usah takut dengan penyakit atau virus corona, takut hanya kepada Allah. Ini juga orang yang sok, yang sombong. Rasul saja menyuruh untuk apa? Menjauh, untuk lari. Ya, dan kalau kita mau katakan yang menantang, ya, nggak usah takut dengan virus corona. Rasul mengatakan larilah dari penyakit atau orang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kalau orang itu mengatakan nggak takut kepada selain Allah, coba suruh masuk ke kandang harimau sana. Takut enggak dia? Ya, Rasul mengatakan menjauhlah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari seekor singa. Harus ada usaha pencegahan dari penyakit menular tersebut meskipun tetap bertawakal, bergantung kepada Allah. Intinya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dikatakan manusia harus tetap berusaha meraih kebaikan dunia maupun akhirat, tetap bergantung kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Seperti sekarang ini kita pakai masker ketika di luar rumah kita misalnya. Ini bentuk usaha, tapi tidak boleh kita bergantung kepada masker. Tidak boleh kita mengatakan pasti masker ini yang menyelamatkan saya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar, bergantung kepada usaha sendiri, itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan usaha yang memang dibenarkan, maka itu menunjukkan kekurangan akal manusia. Maka harus digabungkan usaha dan tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak ada bulan yang mendatangkan kesialan. Jadi sekali lagi keyakinan bulan Suro, bulan sial itu bertentangan dengan sabda Rasul wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Demikian pula kita mengatakan keyakinan bulan Suro atau bulan Muharram itu bulan mendatangkan kesialan, ini bentuk tasabuh,
menyerupai keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Sedangkan Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian keyakinan tersebut ini juga termasuk keyakinan yang syirik. Ya, keyakinan yang mengatakan bulan surah, bulan sial, itu kata Rasul syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Yang menganggap waktu atau tempat atau nomor 13 ya. Ini suatu yang kadang ya aneh tapi nyata. Ya. Sudah belajar mulai PAUD ya sampai profesor doktor, tapi ketika mungkin membangun hotel dan seterusnya, ya liftnya nggak ada angka 13, dari 12 langsung 14 dan sebagainya. Mana angka 13-nya? Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kalau orang sudah terkena penyakit syirik, penyakit khurafat, akalnya sudah ya hilang. Naudzubillah min dzalik. Mengatakan angka 13 angka yang sial, naudzubillah min dzalik. Maka harus dilawan. Tidak ada nomor, tempat atau waktu atau benda apapun yang mendatangkan kesialan. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Ya, meyakini, menganggap waktu atau tempat atau nomor atau benda itu sial adalah syirik. Rasul ucapkan sampai beberapa kali at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Jadi itu beberapa sebab mengapa kita mengatakan keyakinan bulan surah, bulan sial itu keyakinan yang sesat dan menyesatkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi setelah ada keyakinan bulan surah, bulan sial, adanya ritual-ritual tadi, memandikan keris, jimat-jimat, ya. Yang mana ini juga termasuk bagian daripada kesyirikan, ya. Karena Rasul SAW mengatakan innar ruqa wat tamaima wati wala syirkun. Kata Rasul sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat dan ilmu pelet itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan keris, jangankan akik atau batu akik atau ya jimat-jimat. Ya. Rasul manusia yang paling mulia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darar illa ma syaa Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi harus diluruskan keyakinan-keyakinan yang syirik-syirik tersebut. Kemudian juga yang lebih parah lagi, seperti yang kita sampaikan dan insya Allah sudah diketahui bersama, dimaklumi bersama, bagaimana sebagian orang yang mengaku kaum muslimin mengkeramatkan seekor kerbau yang merupakan lambang kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan mungkin pernah kita dengar, kita mungkin pernah melihat di media bagaimana mereka berebutan ya, kotorannya kerbau tersebut ngalap berkah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada suatu hadis Rasulullah SAW ketika suatu saat sebagian sahabat bersama beliau atau sebagai sahabat yang baru masuk Islam berjalan bersama beliau melewati sebuah pohon bidara. Mereka mengatakan ij'alana dzata anwatin kamalum dzata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat. Ini sebagian sahabat yang baru masuk Islam, belum tertanam betul tauhid di dalam hati mereka. Maka apa kata Rasul? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan kultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini adalah ucapan Bani Israel kepada Musa. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin, orang kafirin punya sesembahan. Artinya
mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan tadi keris, mengkeramatkan apalagi kerbau tadi, termasuk bentuk menyembah makhluk selain Allah, artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi ngalap berkah kepada seekor kerbau. Naudzubillah min dzalik. Mana akal-akal manusia? Ya, meskipun di zaman modern seperti ini masih ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wa insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami akan memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya hati tidak mau digunakan untuk memikirkan kebenaran. Mereka punya mata tidak mau untuk melihat kebenaran. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Karena bagaimana? Kerbau yang merupakan lambang kebodohan, hewan yang luar biasa, ya, hina-jinanya itu dikeramatkan. Naudzubillah min dzalik. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall. Maka kata Allah mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Naudzubillah min dzalik. Itulah sekali lagi khurafat, kesyirikan kalau sudah ada dalam jiwa manusia maka hilang akalnya. Ya. Meskipun mungkin gelar akademiknya luar biasa, namun inilah pentingnya akidah sahih. Ya. Akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau ada orang mengatakan itu kan budaya, kenapa kok dipermasalahkan? Kita jawab tadi, kita seorang Muslim, kita punya pedoman hidup yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kepada kebahagiaan yang kekal abadi di dunia wal akhirah. Harus kita pegang erat. Yang salah sesuai Al-Quran dan Sunnah kita salahkan. Tidak boleh kita apa? Dia man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa lam yastati fa bi lisani fa lam yastati fa bi qalbi. Rasul mengatakan barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hati, harus ada pengingkaran. Kalau mengatakan ini budaya, kita katakan kalau budaya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggalkan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan alasan ini budaya, ini sama dengan alasan orang-orang musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan cukup bagi kami mengikuti warisan nenek moyang kami, ajaran nenek moyang kami. Ini ucapan orang musyrikin jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Mereka tidak sadar yang benar apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Adapun budaya itu adalah ciptaan karangan manusia yang bisa salah, bisa benar. Kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah yang pasti benar. Sekali lagi, sikap orang Muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan, tapi kan banyak orang yang melakukan, maka kita jawab banyak atau mayoritas bukan dalil kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim muslimah harus punya keyakinan yang benar kalau dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang salah, yang disalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini penyimpangan yang pertama di bulan Al-Muharram. Adanya keyakinan bulan surah. Sial dan ritual-ritual tolak balak tersebut. Ditambah lagi mereka juga menyembelih kerbau, kepalanya disedekahkan untuk Nyi Roro Kidul, dibuang di laut. Naudzubillah min dzalik. Ini bentuk kesyirikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih termasuk ibadah. Fasholli li rabbika wanhar.
Kata Allah, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyimpangan yang kedua yang ada di bulan suci atau di bulan mulia Al-Muharram ini, yaitu perbuatan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan bagaimana kesesatan, kekafiran kelompok Syiah Rafidah. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang kufur dan sesat. Alhamdulillah, saya sudah pernah mengkaji, mungkin mungkin Bapak edisi lah, suatu kitab tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidah. Yang intinya Syiah Rafidah banyak dikafirkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, dan seterusnya. Karena mereka meyakini Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin sudah tidak orsinil, banyak dikurangi. Naudzubillah min dzalik. Mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka itu tahu segala ilmu, tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi sesuatu itu. Alias mereka menuduh Allah sebelumnya jahil, setelah terjadi baru Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Mereka juga punya keyakinan para sahabat semuanya murtad kecuali beberapa orang saja. Naudzubillah min dzalik. Mereka menuduh para sahabat Rasulullah SAW atau mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, dan juga mereka meyakini imam-imam mereka lebih baik, lebih mulia dari para malaikat dan para rasul seperti yang kita sampaikan tadi. Di antara kesesatan mereka yaitu perayaan Al-Husainiyah atau ratapan terhadap Al-Husain. Ratapan terhadap Al-Husain. Sedikit cerita tentang Al-Husain. Al-Husain radhiyallahu anhu cucunya Rasulullah SAW. Yang Rasul katakan bahwasanya Hasan dan Husain itu adalah tuannya pemuda di surga. Ini harus kita yakini, Husain manusia yang mulia, cucunya Rasul, sahabat Rasul, ahlu baitnya Rasulullah SAW. Ada peristiwa namanya peristiwa Karbala, yang mana Al-Husain itu, ini ringkasnya, diminta oleh penduduk Kufah, Irak, untuk datang ke Irak, ke Kufah, agar dibaiat oleh mereka. Diangkat sebagai pemimpin oleh orang-orang Kufah tersebut. Tanggal 8 Dzulhijjah, tepatnya waktu itu, tahun 60-an Hijriah, beliau bermusyawarah dengan sebagian para sahabat, para tabi'in. Apakah berangkat atau tidak ke Kufah. Beliau waktu itu di kota Mekah. Sebagian para sahabat, para tabi'in melarang beliau, mencegah beliau jangan sampai pergi ke Kufah. Apalagi Kufah terkenal dengan ahlul fitnah, banyak fitnah di sana. Sebagaimana kata Rasul, al-fitan hunalik, fitnah itu di sana, di kota atau di negeri Irak. Sampai detik ini Irak terus goncang, banyak fitnah. Tapi akhirnya Al-Husain bersama sebagian kerabat beliau, keluarga beliau, berangkat ke Kufah, ke Irak. Namun di tengah perjalanan dicegah oleh tentara dari wali Kufah atau gubernur Kufah. Kalau nggak salah bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dilarang masuk ke Kufah. Sampai terakhir terjadi pembantian terhadap Al-Husain. Karena Al-Husain tidak mau disuruh pulang. Dia ingin masuk ke kota Kufah namun dicegah. Yang intinya penduduk Kufah waktu itu berkhianat kepada beliau. Mereka minta untuk Al-Husain datang, namun ketika mereka atau didatangi oleh Husain, malah mereka membunuh Al-Husain, memerangi Al-Husain. Sampai terjadinya pembunuhan terhadap Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidah
menjadikan hari pembunuhan terhadap Al-Husain sebagai hari ratapan. Ya, tepatnya tanggal 10 Al-Muharram. Ya, hari Asyura. Mereka merayakan meratapi kematian Al-Husain di Asyura tersebut. Ya, mungkin ada yang pernah melihat bagaimana mereka di jalan-jalan itu istilah konvoi, demo, aksi, menusuk-nusuk badan mereka dengan pedang, dengan senjata, dengan tombak ataupun dengan pisau, naudzubillah min dzalik, ataupun teriak-teriak meratapi kematian Al-Husain. Naudzubillah min dzalik. Dan ini juga ada di negeri kita. Ya, dulu sempat ya banyak kita dengar mereka melakukan hal tersebut, namun banyak penolakan-penolakan dari masyarakat. Alhamdulillah. Namun intinya inilah kesesatan mereka meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan kita di makalah yang terakhir itu kita sampaikan sebetulnya ini menunjukkan kontradiksinya orang-orang Syiah Rafidhah. Karena apa? Karena imam-imam mereka sesuai dengan pernyataan mereka sendiri ya, dalam kitab-kitab mereka melarang meratapi mayit. Contoh, ya kita sebutkan di situ, As-Shadiq atau Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang memukulkan tangannya ke pahanya ketika musibah, maka gugur amalnya. Demikian pula, mereka membawakan riwayat dari Nabi, meratapi mayit termasuk perbuatan jahiliyah. Dan Rasul mengatakan, laisa minna man saqqal juyuba wa darabal hudud wa da'a bidakwal jahiliyah. Rasul bersabda, bukan dari golongan kami, orang-orang yang meratapi mayit dengan memukul pipinya, merobek sakunya, dan teriak dengan teriakan jahiliyah. Namun ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Namun sekali lagi, kesesatan, kekufuran Syiah Rafidhah banyak sekali. Bukan hanya ini saja meratapi Husain seperti yang kita sampaikan tadi, bahkan ada yang lebih fatal lagi tadi, menuduh Al-Quran sudah tidak original lagi, tidak orisinil lagi. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan sore atau petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran mereka sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdurrahman Thoib Elsi. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari peserta kajian. Di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan Ustadz, izin saya bacakan dari Bapak Pungki AN. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika di suatu desa di setiap rumah ditarik uang dan ditetapkan sebesar 50.000 untuk acara klonengan gamelan untuk menyambut bulan Suro. Bagaimana cara menolaknya yang baik, Ustaz? Ya, dipersilakan Ustaz. Ya, secara asal haram untuk mengikuti atau membantu mensupport acara-acara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulullah SAW atau yang bertentangan dengan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, apalagi ada unsur syiriknya, bid'ah dan maksiatnya, naudzubillah min dzalik. Itu sekali lagi tidak boleh gotong royong tolong menolong dalam kemaksiatan, dosa, dan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bisa menolaknya dengan baik, ya mungkin yang lebih tahu tentang bagaimana cara ngomong dengan orang-orangnya itu ya antum sendiri, bagaimana lebih baik ngomongnya. Artinya tetap harus ada penolakan, tidak boleh disupport ya perbuatan tersebut. Ya. Kalau misalnya nggak bisa menjelaskan dengan detail seperti tadi, ya sampaikan, mohon maaf, ya saya mau menyumbang saja untuk acara yang lain, ya atau untuk mungkin hal-hal yang di luar perayaan-perayaan yang maksiat tersebut. Ya, tetap harus ditolak selama tidak mendatangkan madarat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam.
Iya, terima kasih Ustadz. Sementara ini belum ada lagi pertanyaan Ustadz. Izin Iya, saya boleh bertanya Ustadz? ya silakan, Ya, silakan. izin Ustadz, ini ada beberapa artikel atau bacaan tentang bulan Muharram. Ini saya dapat bacaan bahwa bulan Muharram itu dikatakan penting karena ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Yang saya ingin tanyakan ini dalilnya Ustadz. Contohnya itu kayak disebutkan bahwa di bulan Muharram itu diciptakannya Nabi Adam. Terus di bulan Muharram itu terbelahnya Laut Merah saat Musa dikejar oleh Fir'aun. Nah ini apakah ada dalilnya Ustaz? Mohon arahannya Ustaz. Ya, kalau yang kedua tadi, insya Allah benar tentang pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, salah satu hikmah adanya puasa Asyura 10 Muharram karena di waktu itu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi assalam. Ini ada makalah depan anak karya para ulama dari Yordania, Bulletin sebetulnya. Dikatakan di situ oleh Syekh Al-Allamah Syah Waliullah Ad-Dahlawi fi Hujjatillah Al-Balighah. Dalam kitab Al-Hujjatu Al-Balighah ada ungkapan sirru masru'iyati siyami Asyura. Hikmah di balik syariat puasa Asyura, yaitu annahu waktun nasrallahu ta'ala fihi Musa alaihi wassalam ala Fir'aun wa qaumihi. Karena pada waktu itu Allah menolong Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun dan kaumnya. Fasyakara Musa bisaumi dzalikal yaum. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa pada hari itu. Dan itu pun diikrarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih utama daripada Musa untuk berpuasa di hari tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Namun ada banyak hadis-hadis yang tidak sahih atau hadis palsu dalam perayaan-perayaan bulan Muharram. Di antaranya ada mungkin hadis yang juga menyebar, yaitu hadis yang berbunyi kurang lebihnya, ya, man wasa'a iyalahu fi syahrin Muharram wasa'allahu alaih. Barang siapa yang melapangkan, ya, anak-anaknya di bulan Muharram, ya, maka Allah lapangkan rezekinya. Maka mereka pun membuat acara-acara sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha. Ma'udzubillah min dzalik. Itu kata para ulama dari Imam Ibnu Jauzi, hadisnya tidak sahih atau palsu. Wallahu ta'ala. Nah, ya kalau mungkin tidak ada pertanyaan yang lain, ada titipan pertanyaan, ya, saya mau bacakan di sini. Ya, silakan Ustaz. Ini ya berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, ya, berkaitan dengan pembahasan yang sudah pernah kita kaji dulu tentang pemimpin kaum muslimin. Ya, saya berikan ada titipan pertanyaan, yaitu ada pertanyaan, ada di medsos postingan seperti hadis di bawah ini, apakah benar sahih? Sedangkan Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar tetap mentaati penguasa walaupun zalim. Ada tulisan, Rasul SAW takkan mengakui umatnya yang mendukung penguasa zalim. Kita heran mengapa hadis ini jarang dibahas atau hampir-hampir tak terdengar, ataukah mungkin kita yang lalai. Yaitu sabda Rasul, Isma'u hal sami'tum, dengarkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin pendusta? Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kedzaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Aku juga bukan golongannya, dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Rasul SAW mengancam mereka. Mereka ya diakui sebagai pengikut Rasul SAW meskipun mereka merasa dari sebagian pengikut sunnah atau salaf. Rasul SAW tidak sudi dianggap oleh mereka. Walastu minhu, mereka diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Sudah pernah kita kaji akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu diantaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal.
ahli sunnah wal jamaah tidak seperti yang dituduhkan oleh penulis makalah tadi. Yaitu seolah-olah kalau kita mendengar dantar kepada pemimpin, dianggap kita mensupport semua kedolimannya. Naudzubillah min dzalik. Hadis tadi benar sahih. Tapi Ahlus Sunnah sekali lagi mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti kelompok Khawarij, kelompok teroris, yang mereka selalu menyudutkan pemimpin kaum muslimin. Ya, seperti dulu zaman Rasul sudah ada orang-orang seperti itu. Rasul saja sebagai pemimpin pada waktu itu diprotes oleh mereka-mereka ini. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, Rasul diprotes, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad." Rasul pun marah, "Wa man ya'dil ilam adil." Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Rasul marah. Ini kelompok Khawarij yang selalu tidak terima dengan pemimpin kaum muslim, selalu jadi oposisi, ya, mencaci maki, membuli, bahkan ingin mengkudeta dan seterusnya. Ini kelompok Khawarij. Lawannya kelompok yang selalu menjilat kepada penguasa. Apapun yang dilakukan penguasa, dolim ataupun yang lainnya, tetap disupport. Ini yang diancam oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang diancam oleh hadis tadi. Itu bagian menjilat yang mendukung kedoliman pemimpin kaum muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Tidak menjilat seperti orang-orang tadi, mendukung kedolimannya, tidak pula seperti orang-orang Khawarij. Pertengahan. Makanya kita katakan tadi, kita mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Alal mar'il muslim asam wa ta'ah fi ma ahabba wa karya illa an yu'mara bi ma'siyat." Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak diperintah berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul dalam Sahih Bukhari juga mengatakan, "Sayakunu ba'di umara yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti ajaranku, tidak mengikuti sunnah. Wa sayakumu fi rijalun qulubum qulubus syaitin fi jusmadil is. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang zalim, yang kejam. Hudzaifah bertanya, "Fakaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Apa sikapku ya Rasulullah jika mendapati pemimpin yang zalim, yang tidak mengikuti ajaranmu tersebut? Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Yaitu dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Meskipun secara umum dia zalim, tapi kalau dia memerintahkan kepada yang tidak bermaksiat, tetap didengar dan ditaati, kata Rasul. Tasma' wa tuti. Wa in duriba dhahruk, meskipun dipukul punggungmu, wa khidamal, dirampas hartamu, isma'u atik, dengar dan taati. Ini pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak menjilat, mensupport kedoliman pemimpin, dan tidak pula selalu nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Dan kalaupun ada kedolimannya, diingkari dengan hati, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh mencaci makinya. Ya. Insya Allah, ya, ini sudah pernah kita kaji. Silakan lihat mungkin rekamannya, dan juga kajian-kajian kita masalah ini jangan banyak. Intinya Ahlus Sunnah pertengahan, menghormati, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci maki mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah. Di sini Ustadz, ini sampai saat ini belum ada lagi peserta yang ingin bertanya. Waktu kita masih ada 15 menit, mungkin masih ada nasihat yang ingin Ustadz sampaikan, Ustadz? Ya, intinya sebagai seorang muslim dan muslimah yang sejati, kewajiban kita terus belajar dan belajar agama Allah, agama Islam, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama belajar tentang al-aqidah. Akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, akidah para ulama-ulama as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita setiap Rabu mengkaji kitab. Ya, untuk saat ini
kajian online di FB, kajian kitab Al-Ibana As-Sughra. Sebetulnya hari Selasa itu ada kajian di masjid di daerah Tanjung Perak sana, kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadits. Ya. Dan sekali lagi ini semuanya untuk menjaga diri kita dari kesesatan-kesesatan yang banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin, terutama dalam masalah al-aqidah. Ada akidah Khawarij, ada akidah Syiah Rafidhah, dan seterusnya. Ya, maka salah satu benteng ya untuk kita selamat dari akidah-akidah sesat tersebut, belajar dan terus belajar. Tidak boleh meninggalkan al-ilmu. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, aku belajar ilmu dari buayan ibuku mulai kecil sampai aku mati. Gak ada kata-kata terputus. Karena ilmu ini sangat luas, usia kita terbatas, butuh sekali lagi perjuangan yang keras. Banyak yang belum kita ketahui. Maka sekali lagi, jangan pernah putus dari belajar ilmu agama, tentunya ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut dan berpegang teguh dengannya, konsisten di atasnya, dan menyeru kaum muslimin kepada ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ya, mungkin yang ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita dari segala kejelekan, keburukan di dunia wal akhirat, dan semoga Allah mengentaskan wabah corona ini dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara kajian sore ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib LC dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup acara ini, saya Muhammad Cesar selaku MC mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Sebelum kita menutup, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Barakallah. Sama-sama. Jazakallah. Assalamualaikum. Salam.